di hari ini. Kondisi sahabat cerdas gimana kabarnya? Ya, harapan Kak Eca semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan semuanya semangat untuk melakukan aktivitas di hari ini. Seperti motivasi, kata-kata motivasi dan inspirasi yang boleh Kak Bianca tadi berikan bagi sahabat cerdas semuanya dalam program kita yang pertama, yaitu semangat pagi. Ya, harapan Kak Eca juga itu dapat membangkitkan semangat sahabat cerdas semuanya dalam melakukan aktivitas di hari ini. Dan yang pasti di hari ini ya, Kak Eca dan juga guru-guru sudah siap untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Kak Eca sudah siap untuk menemani sahabat cerdas semuanya dalam program kita ya, Huele Par Belajar. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, di saat ini sudah siap ya. Di minggu kemarin kita mulai dengan pembelajaran matematika, tapi di minggu ini kita akan mulai dengan pembelajaran sejarah bersama dengan Ibu Megi yang sudah hadir di studio Radio Suara Maluku Cerdas. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran bersama Ibu Megi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, yang mungkin di minggu lalu sempat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi, nah harus tetap stay ya untuk pembelajaran kali ini karena ini merupakan lanjutan dari pembelajaran sebelumnya ya sahabat cerdas. Untuk itu, bagi sahabat cerdas semuanya, ayo duduk manis semuanya, siapkan handphone kalian, aktifkan channel kita, siaran kita di Radio Suara Maluku Cerdas, on di link kita ya untuk Radio Suara Maluku Cerdas. Dan boleh ya sahabat cerdas kunjungi juga channel YouTube BTKI Maluku untuk melihat langsung live streaming pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi, yang pasti semuanya akan sangat menarik ya karena Ibu Megi sudah siap untuk memberikan pembelajaran, sudah menyiapkan pembelajaran ini dengan pengajiannya yang sangat bagus, sangat baik. Untuk itu sahabat cerdas sangat rugi sekali kalau tidak mendengarkan pembelajaran yang diberikan di hari ini. Kalau gitu langsung saja ya sahabat cerdas, kita mulai pembelajaran kita bersama dengan Ibu Megi Lewaherila dari SMA PGRI Ambon. Silakan Ibu. Terima kasih Kakak Eca. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, bagaimana keadaan kalian di saat ini? Adakah yang sudah mendapat laporan pendidikan? Ada yang naik kelas, selamat. Dan bagi yang belum berhasil, itu bukan merupakan kegagalan, tapi motivasi untuk lebih baik di semester yang baru. Anak-anak sekalian, kita akan masih lanjut tentang kesultanan Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Selesai. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kesultanan Islam pertama yang ada di Indonesia di Pulau Sumatera, yaitu Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Kini kita akan masuk pada kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kita akan mulai, ada kurang lebih 3 kesultanan Islam besar di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Banten. Di hari ini Ibu akan membawakan 2 kesultanan, mengajarkan 2 kesultanan besar. Yang pertama yaitu Kesultanan Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram Islam. Kita mulai dengan Kesultanan Demak. Dalam catatan sejarah, Kesultanan Demak itu dia mulai berdiri tahun 1500 sampai 1568 tahun. Di manakah letak kesultanan ini? Kesultanan ini letaknya di daerah Jawa Tengah. Kalau kalian membuka Google, membuka posisi letak Kesultanan Demak, pasti kalian akan tahu. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama
dan terbesar di bagian pantai utara Jawa. Itu letak Kesultanan Demak. Karena lokasi Demak ini sangat strategis di jalur perdagangan nasional maupun punya pelabuhan-pelabuhan besar, maka kesultanan ini memiliki perekonomian yang sangat bagus dan sangat mampan. Kesultanan Demak juga dekat dengan muara sungai. Jadi dia punya letaknya ada pada pesisir pantai dan pada muara sungai, sehingga aktivitas perdagangan pada saat itu sangat berkembang pesat. Dan kita ketahui bahwa daerah Demak itu dia penghasil beras terbesar, garam, dan kayu jati yang merupakan komoditi perdagangan pada saat itu. Itu bagian daripada daerah Demak. Jadi karena letaknya sangat besar, sangat strategis, di mana dia diapit oleh dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Kerajaan Majapahit kuno. Jadi karena letak strategis, maka dia bisa didatangi oleh para pedagang yang mengajarkan agama Islam pada saat itu. Itu dia punya letak. Sekarang kita lihat tentang sejarah daripada Kerajaan Demak, Kesultanan Demak itu sendiri. Ada sumber sejarah dari Kesultanan Demak. Sebelum menjadi Kesultanan Demak Islam, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478 tahun 1478. Itu dia merupakan kadipaten daripada Kerajaan Majapahit. Itu yang pertama dari sisi Kerajaan Majapahit, sumber sejarahnya. Sumber sejarah yang kedua dari seorang bangsa Eropa yang dalam bukunya A History of Modern Indonesia oleh Mac Rickles itu mengatakan bahwa Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1475 sampai 1518, dan tetap pendirinya adalah Raden Patah. Itu menurut sejarawan dari Eropa. Kemudian dari buku Babat Tanah Jawa dikatakan bahwa pendiri kerajaan atau Kesultanan Demak ini memang Raden Patah, tetapi ada dia punya silsilahnya. Dalam Babat Tanah Jawa dikatakan Raden Patah adalah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir Tionghoa. Perkawinan putra Brawijaya ini dengan selir Tionghoa itu ditentang oleh kalangan istana. Karena itu Kertabumi menghibahkan Putri Campa kepada Arya Damar. Jadi selir ini dia punya nama, dia berasal dari daerah Campa. Dia dihibahkan, putri ini dihibarkan kepada Adipati Palembang, yang Palembang adalah bagian daripada daerah Majapahit saat itu. Jadi Palembang itu dia berada di daerah Sumatera. Jadi daerah Palembang pada saat kekuasaan Majapahit dia merupakan bagian dari Majapahit. Sehingga Putri Campa ini diberikan kepada Arya Damar, Adipati Palembang. Disitulah lahir Raden Patah.
Jadi Raden Pata ini keturunannya berasal daripada perkawinan putra kerajaan Majapahit dengan seorang selir dari Tionghoa, tapi dia lahirnya itu bukan di daerah Majapahit. Dia lahirnya di daerah Sumatera, daerah Palembang. Ketika ayahnya itu meninggal, Raden Pata menolak untuk menjadi adipati di Palembang, sehingga dia keluar dan meninggalkan Palembang, dia ke tanah Jawa. Nah, disitulah Raden Pata menjadi santri dari Sunan Ampel. Jadi dia adalah siswa atau santri daripada Wali Songo yang namanya Sunan Ampel. Kemudian tahun 1475 Raden Pata pindah ke Jawa Tengah dan membuka hutan di daerah Glagawangi atau di daerah Bintara dan mendirikan pesantren di situ juga. Sehingga lambat laun daerah ini dia menjadi daerah yang ramai. Selain di situ diajarkan tentang agama Islam karena ada sudah pesantren, tapi juga sudah mulai tumbuh daerah baru. Nah, ketika Prabu Brawijaya mendengar bahwa sudah ada salah satu daripada keturunannya yang ada, makanya Prabu Brawijaya dia mengakui Raden Pata sebagai putranya dan mengukuhkan dia sebagai Adipati Demak. Jadi dia tidak menjadi adipati daripada bagian kerajaan Majapahit di Palembang, tapi dia menjadi adipati di Demak. Dan ketika itu maka Raden Pata menggantikan Demak menjadi Bintara, sehingga ada sebutan yang namanya Demak Bintara. Itu dia punya sejarahnya. Nah, sekarang ketika adipati menjadi Demak, dia punya diberi gelar itu juga ada gelar daripada kota atau tempat di mana dia lahir, yaitu gelar Palembang. Adik-adik, anak-anak bisa lihat saja gelarnya cukup panjang: Senapati, Jumbang, Ngadruman, Penambahan, Syahidin Palembang, Pamatagama. Jadi dia tidak menghilangkan jejak sejarah kelahirannya ketika diberi gelar, yaitu ada nama Palembang. Jadi kalau pada masa dulu saja Raden Pata tidak meninggalkan jejak sejarah, maka kita pun juga tidak akan pernah meninggalkan jejak sejarah kita. Itu sejarah tentang berdirinya Kesultanan Demak. Nah, sekarang ketika sudah diakui, maka dia ada pemerintahan di Demak itu dia mulai muncul. Pemerintahan pertama dipimpin oleh Raden Pata sendiri sebagai sultan. Dan selain dia diberi gelar oleh adipati dari kerajaan Sriwijaya, tetapi ketika dia menjadi seorang raja sultan di Kesultanan Demak, ia pun juga diberi gelar. Jadi gelarnya yang cukup banyak. Dan bagaimana kehidupan pemerintahan pada masa Raden Pata ini cukup maju, karena memang dia mendirikan kerajaan atau kesultanan Islam ini dengan dasar beragama Islam, karena dia mulai dengan pembukaan pesantren-pesantren. Dan di bawah masa kepemimpinan Raden Pata, dia mendirikan Masjid Agung Demak yang sampai sekarang ini masih terkenal, dan dia ada perpaduan Masjid Agung Demak dengan budaya Indonesia. Jadi itu. Jadi selain Masjid Agung Demak, posisi kerajaan di saat itu dia makin kuat sampai dengan ketika datangnya bangsa Portugis.
Nah, pada waktu datangnya bangsa Portugis, Raden Patah itu dia tidak berperang langsung dengan Portugis, tapi dia mengutus putranya yaitu Pati Unus pada tahun 1513 menyerang Portugis di Malaka. Mengapa dia sampai ke Malaka? Dia menyerang Portugis ke Malaka sementara kedudukan kerajaan dia ada di daerah Jawa. Itu karena dia tidak menginginkan ke Portugis ini akan menguasai Darul Malaka dan juga turun sampai ke tanah Jawa. Sayangnya dalam sejarah itu Pati Unus tidak berhasil untuk mengalahkan Portugis karena memang kekuatan persenjataan bangsa Portugis dibandingkan dengan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Pati Unus tidak berimbang. Itu masa kepemimpinan Raden Patah. Jadi pada masa kepemimpinan Raden Patah tahun 1513 sudah ada penyerangan ke Selat Malaka dipimpin oleh putranya yaitu Pati Unus melawan Portugis. Karena memang tahun 1511 Portugis sudah ada di Selat Malaka. Ketika Pati Unus tidak berhasil menyerang Portugis di Malaka, maka ketika ayahnya wafat, dia mengambil alih pemerintahan di Kesultanan Demak itu sendiri. Dan Pati Unus ini dia adalah seorang yang cukup gagah, panglima perang yang gagah, sehingga dia mendapatkan julukan Pangeran Sabrang Lor. Selepas penyerangan ke Malaka, Pati Unus merancang penyerangan selanjutnya ke Katir. Hal ini dilakukan untuk mengadakan blokade terhadap Portugis. Dan kali ini strateginya berhasil membuat para pendatang tersebut kekurangan stok makanan. Jadi ketika dia kalah di daerah Malaka, lalu dia memblokade, dia membatasi. Blokade itu pembatasan, bahkan disebut yang lebih tinggi lagi namanya penutupan jalur perdagangan di daerah Katir terhadap bangsa Portugis, sehingga dikatakan bahwa masa Pati Unus ini Portugis mengalami kekurangan bahan makanan karena sudah menutup jalur perdagangan yang berhubungan dengan Portugis. Itu Pati Unus. Ketiga, setelah Pati Unus, dia sultan yang berikut adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini adalah adik dari Pati Unus, jadi masih silsilah dengan Raden Patah. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami masa kejayaan. Selain itu, Sultan Trenggono itu dia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, bahkan mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi bahkan pada tahun 1522 Sultan Trenggono berhasil mengirimkan tentara kerajaan di bawah pimpinan Fatahillah ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis. Sunda Kelapa ini itu adalah bagian dari nama yang disandang dulu oleh Jakarta. Jadi pada tahun 1522 Portugis sudah tiba di daerah Sunda Kelapa atau Jakarta yang sekarang ini. Dan karena itu untuk menghalangi perluasan Portugis ke daerah Jawa Tengah, maka Trenggono itu dia mengutus, bahkan memimpin menyuruh Fatahillah untuk menyerang daerah Sunda Kelapa tersebut. Setelah berhasil, maka Sunda Kelapa itu diganti nama dengan nama Jayakarta, yang sekarang disebut dengan nama Jakarta. Jadi kalian sudah bisa mengetahui tentang perubahan-perubahan nama. Jadi sebelum bangsa Portugis masuk itu nama daerah Jakarta itu adalah Sunda Kelapa. Kemudian setelah itu diganti dengan Jayakarta dan sekarang namanya Jakarta.
itu adalah pemerintahan Demak. Jadi pemerintahan Demak itu ada 3 raja yang berkuasa yang merupakan silsilah dari keturunan Majapahit. Yang pertama itu Demak, yang pertama itu adalah Raden Patah. Yang kedua anak Raden Patah, yang pertama itu Pati Unus. Setelah Pati Unus wafat, tidak ada memiliki anak, maka dia punya adiknya yang ketiga Sultan Trengganu. Nah, itu mengenai pemerintahannya. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak pada saat itu yang berciri Islam. Kehidupan masyarakat Demak tidak dipisahkan dari Islam. Hal ini berkaitan Demak merupakan tempat berkumpulnya para wali Songo. Jadi 9 wali yang pernah menyiarkan Islam di daerah Jawa itu tempat berkumpulnya di Demak. Sisa kebudayaan Islam di Kerajaan Demak yang menjadi bukti yaitu Masjid Agung, kemudian ada tiang berbahan sisa kayu dan berukiran daripada kaligrafi Islam. Jadi itu dari sisi kehidupan sosialnya. Jadi mereka menerima para wali menetap di situ. Kemudian dari sisi budayanya kita lihat bahwa ada satu budaya yang merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Islam yang namanya budaya sekaten. Budaya ini sampai sekarang itu masih ada. Dikatakan bahwa budaya sekaten menjadi saksi peradaban Islam di Kerajaan Demak. Kala itu sekaten dipelopori oleh Sultan Kalijaga untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam. Dan sampai sekarang tradisi sekaten ini masih ada dan sering dilakukan di daerah Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. Nah, apa itu budaya sekaten atau upacara sekaten? Upacara sekaten adalah upacara adat keagamaan Islam untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Upacara ini biasanya diadakan sejak tanggal 5 Maulud sore sampai 11 Maulud tengah malam. Nah, ini upacara itu jadi dia perlangsungannya itu dia agak lama. Itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Sekaten biasanya dilakukan di daerah alun-alun Yogyakarta sampai sekarang, dan dia merupakan, kalau kita lihat ini juga salah satu warisan budaya dari Hindu. Jadi ini perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Islam. Dari sisi ekonomi, bagaimana kehidupan Demak? Tadi sudah dikatakan bahwa awalnya itu dia ada di Jawa Timur ketika Raden Patah tiba dari Palembang, kemudian dialihkan ke daerah Demak dan dijadikan bandar dagang saat itu. Sehingga Demak merupakan pelabuhan penting di pesisir Jawa karena kapal-kapal dagang dari berbagai daerah ada. Bahkan salah satu sejarawan dari Eropa yang sangat antusias dan mencoba untuk menggali kerajaan-kerajaan di Indonesia zaman dulu itu Tommy Pires. Dia mengatakan Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah, bahkan beras itu diekspor sampai ke Malaka yang merupakan pelabuhan tempat munculnya bangsa-bangsa dari Asia ataupun dari pada saat itu masih Asia, Cina, kemudian Gujarat dan sebagainya ada di situ. Nah, jadi Demak adalah dulu penghasil beras terbesar. Nah, kemudian selain beras, Demak juga adalah penghasil komoditi dagang yaitu lilin dan madu yang diekspor dari Demak. Jadi dulu kita pada masa Kesultanan Demak itu dia merupakan pengekspor utama beras, bukan hanya di daerah Nusantara tapi juga ekspor ke daerah di mana daerah Malaka, Selat Malaka merupakan jalur dagang
dia merupakan jalur dagang utama juga untuk membawa hasil-hasil rempah dari daerah Jawa Tengah, khususnya dari daerah Jawa, dari Kesultanan Demak. Itu dari sisi ekonomi. Nah, suatu bangsa, suatu kesultanan, suatu kerajaan, dia akan bertumbuh, dia akan berkembang maju, tapi pada akhirnya dia akan mundur juga atau dia akan runtuh juga. Itu memang alamnya seperti itu, siklusnya. Nah, mengapa sampai kerajaan ini atau kesultanan ini dia runtuh? Padahal dia pernah berjuang melawan Portugis di Malaka. Pada masa dulu, kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang berciri Hindu, bahkan keruntuhan dari kesultanan yang berciri Islam ini, salah satu faktor utama keruntuhannya adalah perang saudara. Jadi kekacauan di Demak mulai terjadi selepas wafatnya Sultan Trenggono, anak kedua daripada Raden Patah. Maka raja-raja itu berupaya untuk mendapatkan kedudukan mengganti Sultan Trenggono. Di antaranya putra mereka sendiri, putra Trenggono sendiri, yaitu Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Nah, kemudian kalau kalian pernah sudah mendapat pelajaran tentang Hindu, ada sering terjadinya pembunuhan untuk mendapatkan kekuasaan. Itu pun terjadi pada masa kekuasaan Kesultanan Demak setelah Sultan Trenggono itu dia wafat. Maka kalangan istana terjadi perebutan kekuasaan, saling membunuh antara putra-putra daripada Sultan Trenggono untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga pada akhirnya Arya Penangsang itu dihabisi, lalu kerajaan Demak itu dia jatuh ke tangan kerajaan Pajang tahun 1586. Jadi pembunuhan di perebutan kekuasaan, saling membunuh di Kesultanan Demak, akhirnya Demak itu dia runtuh pada tahun 1586 di bawah kekuasaan kerajaan Pasang. Itu akhir daripada Demak yang kuat ketika dibangun oleh Raden Patah sampai Sultan Trenggono. Nah, sekarang kita lihat, walaupun kerajaan atau Kesultanan Demak itu sudah hilang atau runtuh, tapi dia punya peninggalan-peninggalan yang ada sampai saat ini, dikagumi juga oleh bangsa sendiri bahkan bangsa lain. Nah, yang pertama Masjid Agung. Ini Masjid Agung Demak. Awalnya Ibu sudah mengatakan bahwa ada dua versi masjid. Ada masjid yang dia punya atapnya bertingkap-tingkap dan dia punya atapnya yang bulat. Nah, kalau Masjid Demak ini bangunan yang terkenal dan saksi bisu kejayaan Kerajaan Kesultanan Demak. Masjid Agung Demak sempat mengalami beberapa kali renovasi, tetapi gaya arsitekturnya sampai saat ini masih dipertahankan. Jadi ini masjid yang dia perpaduan budaya asli Indonesia, dia punya atapnya bertingkap-tingkap, itu masih ada di Masjid Agung Demak sampai saat ini. Kemudian di dalam masjid itu ada beberapa hal yang merupakan keunikan daripada Kesultanan Besar Demak itu. Yang selain Masjid Demak itu ada di dalam masjid itu ada pintu bledek. Pintu bledek atau petir, di mana peninggalan ini disebut pintu petir, adalah buatan dari Ki Ageng Solo yang membuat Masjid Demak pada tahun 1466
merupakan pintu utama dari Masjid Agung Demak. Pintu ini tidak bisa lagi digunakan sekarang, tapi dia tetap ada sebagai bukti dari peninggalan Kesultanan Demak saat dulu. Yang ketiga, bukti yang ketiga yang ada di dalam masjid itu sendiri yaitu Soko Tatal atau Soko Guru. Soko Guru ini merupakan tiang penyangga yang berdiameter 1 meter, ada 4 di dalam Masjid Agung Demak, jadi disebut dengan Soko Guru. Itu tiang penyangga yang sampai saat ini masih ada. Yang berikut, yang peninggalan yang ada pada saat ini yaitu Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana raja pada saat dulu. Sekarang dia berada juga pada Masjid Agung Demak itu. Tapi sekarang ini dia merupakan mimbar khotbah. Jadi dia Dampar Kencana sampai saat ini masih menjadi mimbar khotbah di daerah masjid pada saat itu dan kini masih ada. Nah, itu adalah masa jayanya Kesultanan Demak sampai masa runtuhnya dan bukti-bukti sejarah bahwa kesultanan itu masih ada sampai saat ini. Nah, kita berpindah kepada Kesultanan Islam yang kedua di Jawa, yaitu yang cukup besar, Kesultanan Mataram Islam. Jadi Kesultanan Mataram Islam ini dia pun juga ada di daerah Jawa Tengah. Sejarah berdirinya Kesultanan Mataram Islam itu dimulai daripada Sultan Hadiwijaya di daerah Pajang. Kalau tadi kita belajar soal Demak, Demak itu dia runtuh karena diserang oleh Pajang. Jadi Kesultanan Hadiwijaya berkuasa di Pajang. Tahun Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi Bupati Mataram sebagai imbalan atas keberhasilan membantu menumpas Arya Penangsan dari Kesultanan Demak. Jadi ada keterkaitan antara Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram Islam ini dari sisi pendirian kesultanan ini sendiri. Tahun 1000 Sutawijaya diangkat menjadi Bupati Mataram setelah Ki Ageng Pemanahan itu dia wafat 1575. Sutawijaya tidak puas menjadi bupati, dia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Oleh karena itu, Sutawijaya memperkuat sistem pertahanan Mataram. Ia mengirimkan pasukannya menyerang daerah Mataram. Peperangan sengit terjadi 1582. Akhirnya prajurit Pajang menderita dan akhirnya muncullah kekuasaan baru di bawah pimpinan Sutawijaya. Itu sudah yang tadi sudah Ibu terangkan. Setelah Bupati Mataram itu bekerja sama dengan Sutawijaya, maka kekuasaan Pajang di bawah pimpinan Pangeran Panggiri itu dia dikalahkan. Maka Pangeran Benawa putra Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya yang mendirikan Kesultanan Islam Mataram pada tahun 1586. Itu dia punya sejarah berdirinya. Nah, sekarang kita lihat tentang ketika Kesultanan Mataram ini ya berdiri atau dia muncul itu karena perebutan kekuasaan setelah kekuasaan Pajang yang tadinya mengalahkan kekuasaan Demak itu dikalahkan, maka muncullah kekuasaan baru, kesultanan baru yang ada di Jawa, yaitu Kesultanan Mataram Islam.
Kalau begitu kita bicara soal Kesultanan Mataram ini ada dua, yaitu ada Mataram Hindu dan sekarang Mataram Islam. Kita lihat pada masa pemerintahan Mataram Islam siapa-siapa saja yang pernah menguasai atau menduduki jabatan sebagai kesultanan. Sultan yang pertama Ki Ageng Pemanahan, dia ini ada Mataram. Kemudian yang kedua ini pendiri Kesultanan Mataram ini adalah Ki Ageng Pemanahan. Penambahan senapati setelah Ki Ageng wafat, itu dia adalah jatuh ke tangan Sutawijaya, dan dia adalah menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Sultan Sutawijaya merupakan senapati dari kerajaan Pajang yang tadi itu. Karena itu ia diberi gelar penambahan senapati, karena masih dianggap sebagai senapati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kesultanan Mataram Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan penambahan senapati ini. Wilayah kekuasaannya diperluas dari Pajang, Demak, Tuban, dan Madiun. Jadi sudah lebih daripada kekuasaan Demak tadi. Kemudian Kesultanan penambahan ini diganti oleh anaknya Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau penambahan Anya Karwati, dia adalah putra dari penambahan senapati. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi peperangan. Peperangan itu untuk menaklukkan wilayah-wilayah dan juga untuk mempertahankan wilayah pada masa kekuasaan ayahnya. Raden Mas Jolan diganti dengan Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra dari Raden Mas Jolan sendiri. Masa pemerintahan Raden Mas Rangsang ini, kerajaan atau Kesultanan Mataram mengalami puncak kejayaannya, yang dimana Raden Mas Rangsang diberi gelar Islam, yaitu Sultan Agung Senapati Inglaga Ngabdul Rahman. Pada masa ini dia berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa, yaitu bagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Selain Raden Mas Rangsang ini dia menaklukkan tanah Jawa, dia juga pernah memerangi daerah VOC, bahkan ingin menduduki daerah Batavia. Tapi pada akhirnya Sultan Ageng ini dia wafat tahun 1645. Setelah Sultan Ageng wafat, muncullah anaknya menjadi sultan, yaitu yang disebut dengan Amangkurat pertama. Sultan Amangkurat pertama ini itu terjadi perpecahan di Mataram Islam, dikarenakan Sultan Amangkurat pertama ini dia menjadi teman dari VOC, sehingga terjadilah perpecahan. Karena kalau sudah Sultan menjadi seorang teman dari VOC, sementara sebelumnya ini dia di VOC ini dia merupakan bagian dari bangsa Eropa yang datang menguasai bangsa Nusantara ini, maka terjadilah perpecahan di situ. Setelah Sultan Amangkurat pertama meninggal, maka muncullah Sultan Amangkurat kedua. Sultan Amangkurat kedua ini dia melanjutkan kekuasaan dari Mataram Islam. Pada masa Sultan Amangkurat kedua ini, itu Eropa punya budaya sudah mulai muncul. Ini dibuktikan dengan pada masa itu Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa itu ada pada Raja atau Sultan Amangkurat kedua, sehingga dia dijuluki sebagai Sunan Amral atau Admiral. Itu Sunan Amangkurat kedua. Jadi kekuasaan Amangkurat kedua ini itu Eropa sudah mulai ada di tanah Jawa. Kita lihat kehidupan ekonominya.
kehidupan ekonomi Mataram Islam berada di pedalaman tanah Jawa, tapi dia menjadi kerajaan yang besar. Penghasil utama adalah pertanian. Kemudian selain pertanian, dia juga adalah bangsa kerajaan yang memiliki sektor perdagangan yang bagus, sehingga bangsa atau kerajaan kesultanan daripada Mataram ini dia punya komoditasnya itu, yaitu berupa palawija dan juga beras. Itu dia sudah hampir ada di seluruh Nusantara karena perdagangan bahkan sampai ke Eropa. Dari sisi kehidupan, Mataram Islam itu dia memiliki sifat feodal yang berdasar atas sistem agraris. Dari sisi feodal ini, para pejabat dan bangsawan diberi imbalan berupa tanah dengan tujuan untuk dijadikan sumber utama ekonomi. Jadi feodal, sistem kerajaan menguasai pertanian, feodal agraris. Kemudian dari sisi sosial, pada masa Mataram Islam, kehidupan masyarakatnya sudah tertata dengan baik dan didirikan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma yang lama. Jadi dia hukum Islam tapi tidak meninggalkan norma yang pernah ada di situ sebelum Islam muncul. Dalam sistem pemerintahannya, raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi, diikuti dengan sejumlah pejabat tinggi kerajaan lainnya. Di bidang keagamaan sudah ada pembagian dari sisi hukum Islam, kerajaan yang bercorak Islam, yaitu ada penghulu, ada khotib dan sebagainya, yang pun tugas masing-masing memimpin upacara-upacara keagamaan. Bahkan dalam bidang pengadilan terdapat jaksa yang memiliki tugas menjalankan pengadilan di kalangan istana. Itu semuanya dibuat untuk kepentingan kerajaan tersebut yang sudah berciri Islam. Bahkan untuk menciptakan ketertiban seluruh area kerajaan, diciptakanlah sebuah peraturan yang disebut dengan Anger-Anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk wilayah kerajaan Mataram Islam saat itu. Kita lihat bahwa pada masa kepemimpinan Sultan Agung di Mataram ini, itu di dalam kepemimpinannya itu sudah ada pembagian daerah. Ada yang namanya Kutanegara sebagai pusat karaton, ada Negara Agung, wilayah bagian yang mengintari Kutanegara, ada wilayah Mancanegara yang berada di luar wilayah negara, dan ada daerah pesisir yang berdiri sendiri. Itu dia punya kehidupan pemerintahannya. Dari sisi budayanya yang jelasnya, karena ini kesultanan yang berciri Islam, maka kehidupan budayanya juga yang berciri Islam. Bahkan dari sisi budaya yang masih ada itu adalah seni yang berciri Islam yang ada di daerah Mataram pada saat itu. Kemudian ada juga dari sisi budaya ini ada pembuatan perhitungan penanggalan yang berdasarkan Islam, yang didasarkan adanya peredaran bulan. Kemudian ada kitab sastra Gending, yaitu kitab yang menyusun undang-undang baru untuk digunakan sebagai paduan dari hukum Islam dan hukum adat Jawa yang dikenal dengan hukum Surya Alam. Runtuhnya kerajaan atau Kesultanan Mataram ini yaitu ketika Sultan Agung dia menjalankan misinya merebut Batavia dari VOC, atau pada saat itu sudah ada mulai muncul bangsa Belanda. Dari selain tadi kalau Demak itu dia VOC, maka Sultan Agung ini dia mulai ingin menguasai Batavia
Batavia ini, kalau Batavia itu nama yang sudah diberikan oleh bangsa Belanda di untuk daerah Jakarta. Jadi dia ingin menguasai seluruh Jawa dari Belanda yang sudah ada di daerah Jakarta atau Batavia pada saat itu. Ya, tahun itu sudah ada Belanda 1596 ketika Cornelis de Houtman itu dia tiba. Tetapi dia mengalami kekalahan, akibatnya karena dia lebih sering berperan dan mengalami kegagalan, maka masyarakat itu dia tidak lagi melihat kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat diabaikan. Lalu pada akhirnya kerajaan ini dia runtuh sendiri karena dikuasai oleh Belanda. Adanya keruntuhan Kesultanan Mataram dengan Kesultanan Demak, ada perbedaan. Satu itu karena sering pertikaian untuk perebutan kekuasaan, tapi ini di Kesultanan Mataram Islam sekalipun itu, tapi dia memiliki banyak sekali peninggalan yang tadi ibu sudah katakan. Ada kitab sastra Gending, pada saat itu sudah ada kerajinan perak, kemudian ada upacara kalang oblong, ada salah satu dan sampai saat ini masih ada, yaitu kue kipo, kemudian ada pertapaan kembang lampir, ada segara warna dan Sio Barata, ada puing-puing candi Hindu-Buddha pada masa Hindu-Buddha dan sebagainya. Tadi sudah dikatakan juga pada masa itu sudah ada pakaian-pakaian yang berciri Islam, dan yang paling terpenting ada Masjid Agung yang dibangun pada masa kekuasaan Mataram Islam ini jaya. Itu bagian daripada kerajaan Mataram Islam, kerajaan Demak. Jadi kalian sudah mengerti dan tahu bahwa kerajaan atau kesultanan ini dia muncul karena dibawa oleh atau dia muncul oleh bangsa atau putra-putra Nusantara saat itu sendiri. Tapi pada akhirnya dia hancur juga karena ada perselisihan, pertikaian, perebutan kekuasaan pada masa Demak. Tapi pada masa Mataram bukan karena pertikaian perebutan kekuasaan, tapi karena sudah munculnya unsur Eropa, yaitu bangsa Belanda. Tapi tidak mengakhiri dan menghilangkan jejak-jejak sejarah bangsa, jejak-jejak sejarah Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram yang sampai saat ini masih ada dan tetap dilestarikan, karena itu bagian dari budaya-budaya besar yang ada pada masa Islam di tanah Jawa. Itu saja yang boleh disampaikan hari ini. Minggu depan kita masih tetap berada pada kesultanan Islam, baik yang ada di Jawa, bahkan di daerah Sulawesi dan daerah Maluku. Terima kasih Kakak Ecam. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran yang boleh diberikan Ibu Megi mengenal dua kesultanan yang ada di Indonesia ya hari ini, yaitu Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram Islam, serta peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang masih ada ya di Indonesia yang bisa kita jumpai. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Megi bahwa minggu depan kita akan melanjutkan dengan kesultanan yang lain, Kesultanan Islam yang ada di Indonesia yang lain. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya yang ingin mengikuti melanjutkan pembelajaran yang dilakukan di hari ini ya sahabat cerdas, bisa untuk kembali lagi mendengarkan siaran kita dalam program Huele Par Belajar di minggu depan, khususnya untuk hari Kamis. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi Ibu Megi yang sudah boleh hadir ya untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Dan yang tadi belum sempat untuk melihat pembelajaran atau mendengarkan pembelajaran melalui radio, bisa langsung ya kalian melihatnya pada channel YouTube BTKI Maluku untuk video pembelajarannya Ibu Megi mengenai Kesultanan Islam di Indonesia. Oke sahabat cerdas, kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu untuk mata pelajaran matematika jenjang SMA bersama dengan Pak Erlik Hatu. Tapi satu lagu Kak Eca puterin bagi sahabat cerdas semuanya, lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.
Semoga lagu ini dapat menghibur sahabat cerdas semuanya dan kalian tetap semangat untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program saat ini Huele Par Belajar.